Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tepati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku yang selalu dekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh manusia itu sendiri. Berikut 7 golongan atau ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dunia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan lagi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberi atas diri-diri mereka waktu untuk bertaubat, niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108-109. Lalu yang kedua, golongan syaitan atau lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedangkan mereka berkawankan syaitan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu menghiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh daripada rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka hendaki, dan itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia
yang tiada menyembahnya sekalipun atau kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fussilat ayat 23. Yang keempat, mengada-ngada dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa ia adalah orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik, sedangkan sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekehendaknya dan tidak berbuat adil kepada rakyatnya, dan di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa-apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 94. Lalu yang kelima, aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 29-30. Lalu yang keenam, mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah Anda mengikuti pemimpin yang zalim, yang tidak berlaku baik di antara sesama, dan yang menyeru untuk terjun kepada lembah kebinasaan. Karena sesungguhnya ia adalah musuhmu, maka hendaknya kita menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 34. Kemudian yang ketujuh, percaya dan kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antara kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 52. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akibat daripada mereka yang senantiasa jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya adalah termasuk pada golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.